Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, guten morgen, sugeng enjang, wilujeng enjing, komplit. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, meskipun hanya di dunia maya. Yang penting jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Nah teman-teman sekalian, mungkin teman-teman ada yang bertanya, saya kalau ngonten untuk channel kabar politik selalu saya berada di cabin gerobak kebanggaan saya ini ya. Ya karena di sini lebih nyaman karena bisa nyalain AC. Rumah kayu saya itu nggak ada AC-nya, di sini ada AC. Jadi sekaligus untuk manasin mobil saya. Jadi ini mesin dalam keadaan on ya, mesinnya saya nyalain dan kemudian saya nyalain AC-nya. Jadi lebih nyaman. Nah, ini khusus untuk konten channel kabar politik saja ya. Untuk yang lain-lain ya masih di rumah lah, dalam rumah antik saya itu ya. Nah teman-teman sekalian, untuk pagi ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang barusan saya lihat. Hari ini baru saya lihat, dan kemudian karena saya suka, saya share juga di akun Facebook saya, Paling Warung Sodako. Video debat sengit ya, dalam acara apa ini yang dipandu oleh siapa ini ya, Aiman ya. Bentar, saya pengen lihat siapa yang mandu ini. Kalau nggak salah Aiman, kalau nggak salah ya. Ini debat sengit antara ahli hukum atau praktisi hukum Sylvester Matutina ini. Saya baru dengar nama ini ya. Oh bener, sama Aiman ini ya, acaranya Aiman ini ya. Jadi debat antara Rocky Gerung dengan Sylvester Matutina ya. Nah ini debat yang antara gemes juga sekaligus pengen saya pengen ngeprok si Sylvester ini ya. Sylvester ini lawyer lah, advokat. Dia di situ disebut statusnya sebagai ketua Aliansi Merah Putih kalau nggak salah ya, Aliansi Merah Putih. Ini saya paling gregetin kalau ada orang yang kemudian menggunakan simbol-simbol negara, salah satunya misalnya bendera ya gitu ya. Tetapi kemudian gerakannya atau aktivitasnya itu untuk menjilat rezim ya. Sehingga dengan begitu seolah-olah kalau orang yang tidak merah putih berarti anti rezim, nah, kan begitu kan ya. Nah, kalau memang rezimnya sontoloyo ya, apakah kemudian kita dianggap tidak merah putih walaupun hati kita merah putih yang sesungguhnya. Nah, jadi sering penggunaan hal yang semacam itu pada periode kepemimpinan Sarkowi. Dulu ada saya Pancasila. Kalau orang memusuhi berarti tidak Pancasilais kan begitu kan. Nah, tapi ini yang jelas lucu-lucu gimana gitu. Bayangkan ya, seorang lawyer itu yang ngerti hukum ya, tetapi di depan publik, di suatu studio, di situ ada mahasiswa, ada banyak orang. Dia saking kalah debat, ingin secara fisik mungkin nempeleng atau meninju Rocky Gerung gitu. Rocky Gerung tegar aja, tenang aja. Dia pakar, dia tahu gitu. Ya, kalau sampai dia dipukul kan jelas siapa yang memulai ya. Secara fisik menyakiti itu ada pasalnya kan gitu. Rocky Gerung tenang aja dia. Nah, tetapi yang ingin saya gambarkan, yang ingin saya sampaikan ya, si Sylvester ini dia ngotot tentang bukti ya. Minta supaya si Rocky Gerung itu memberikan bukti di mana atau buktinya apa kalau Jokowi itu gagal dalam memimpin negara. Mana buktinya Jokowi itu tidak memenuhi janji-janjinya? Mana buktinya? Ya. Jadi dia bilang kalau saya sebagai pakar hukum maka yang terutama adalah bukti. Mana buktinya? Nah,
Kalau nggak ada bukti itu berarti bullshit, berarti fitnah segala macam. Nah, itu si Sylvester ya. Ketika kemudian Rocky Gerung sebagai pakar filsafat memberikan satu terminologi yang berbau filsafati ya, termasuk terminologi yang sebenarnya berkaitan dengan hukum tetapi lebih kepada filsafat hukumnya. Rocky Gerung tanya, ngerti gak lu? Itu si Sylvester ngeles, saya bukan mahasiswa kamu yang perlu kamu kuliahi hal semacam itu. Tapi saya yakin karena dia nggak ngerti itu. Dia ngeyel aja, ngotot aja. Jadi dia hanya modal badannya gede tinggi gitu kan, karena dia lebih tinggi daripada Rocky Gerung. Tapi dia nggak tahu kalau Rocky Gerung itu pendaki gunung, badannya kuat. Dia juga menguasai bela diri. Tapi tenang aja karena dia akalnya sehat. Si Sylvester ini akalnya dibilang sama si Rocky Gerung tuh dungu. Nah, ini teman-teman yang ingin saya sampaikan itu ya. Jadi Sylvester ini gambaran dari Jokowi kelas berat ya. Jadi cebong militan radikal yang luar biasa, harga mati. Pokoknya Jokowi itu maha benar dengan segala janjinya kan gitu kan. Dia bilang soal bukti-bukti itu kan terlalu itu. Jadi matanya, terutama mata hatinya terutama. Sebenarnya ya dua-duanya lah ya, matanya yang ini dan mata hatinya itu udah buta itu. Ya coba, saya tidak menyiapkan data, tapi di otak saya sudah banyak ya. Karena data-data tentang kegagalan Jokowi atau bagaimana Jokowi itu sebagai penipu pembohong itu sudah begitu banyak. HP kita itu secanggih apapun memorinya nggak akan memuat. Saking banyaknya. Ya, coba kita random aja lah, kita random ya. Misalnya ya, siapa yang nggak pernah lihat videonya ini? Ya, Jokowi dengan santainya di depan publik begitu ya, di suatu acara yang resmi dia pakai jas begitu kan. Di kantong saya, di kantong saya ya, ada uang 11.000 triliun. Padahal hutang kita kan kurang lebih sekitar mungkin 10 triliun kan, 10.000 triliun. Kan kalau itu bener kan langsung lunas, selesai. Nyatanya apa hari ini? Namanya Mbak Sri Mul itu, Menteri Keuangan tuh tiap hari ngomong mumet itu. Gimana caranya negara bisa nyaur cicilan utang gitu kan. Yang kemudian dia diperintah oleh presiden untuk nyari dana. Akhirnya kemudian dia koordinasi dengan menteri-menteri terkait supaya gimana cara mencari dana untuk nalangin masalah utang ini. Akhirnya apa? Kebijakan polisinya adalah mencekik leher rakyat lagi, ya kan? Bagaimana kemudian pajak yang ditinggikan, segala macam, sampai ada yang membuat guyonan nantinya tuh kentut pun, orang kentut tuh dipajekin gitu ya. Saking gilanya ya, supaya pemerintah itu bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya buat nyaur utang. Itu si Sylvester itu kayak gitu, masa nggak tahu itu ya. Bosmu itu pernah bilang itu jejak digital yang sangat legend itu ya. Di kantong saya ini ada uang 11.000 triliun. Kalau itu bener kan nyaur utang selesai. Kalau kita nggak punya utang kan artinya devisa negara ya kan, penghasilan dari negara, rakyat segala macam ini kan utuh bisa untuk sebesar-besar dan kemakmuran rakyat. Nyatanya itu baru soal uang 11.000 triliun. Belum lagi, wah macam-macam itu ya. Yang juga legend ini lucu-lucu tapi menyesakkan dada. Ketika Jokowi berkunjung ke kawasan pertanian ya, ketemu dengan para petani sambil membawa itu puluhan atau ratusan traktor itu ya, traktor tangan itu ya, yang katanya akan disumbangkan untuk petani supaya pertanian kita itu bisa swasembada pangan segala macam ya. Acara selesai, acara bubar, traktor ditarik lagi. Jadi itu hanya pencitraan. Nah, kalau namanya pencitraan itu mbahnya Jokowi itu ya, segala macam itu hanya untuk pencitraan. Seolah-olah dia merakyat, seolah-olah dia bekerja untuk rakyat, seolah-olah dia sudah menumpahkan semua perhatiannya untuk rakyat, tapi hanya pencitraan. Nah itu teman-teman, Sylvester paham nggak itu ya? Apa bukti apa lagi? Wah sak diajak gitu ya. Kemudian
masih soal pertanian. Dia datang ke sawah, dia ikut nyemplung ke sawah, ikut nanam padi, disingsingkan celananya ya kan, apa namanya, supaya nggak kotor ya. Dia nyemplung, ikut nanam ya, baik padi maupun jagung. Tapi apa yang terjadi ya? Beras kita masih impor dan dengan angka yang sangat fantastis. Jagung kita juga impor, ya kan? Apakah para petani tidak menghasilkan apa-apa? Rumah saya ini kanan kiri sawah, belakang depan sawah. Saya sering ngobrol dengan petani-petani di sekitar saya ini. Mumet mereka, apalagi mereka kategori petani gurem, lebih sengsara lagi. Ya, saya pernah ngomong namanya Pak Warti. Pak Warti nggak dipupuk, pupuk mahal Pak, pupuk mahal. Kalau beli di koperasi KUD ya, itu harus persyaratannya macam-macam. Ya. Tapi kalau beli di toko sendiri, di toko yang bebas begitu ya, harganya mengerikan. Ya, jadi sangat berbeda jauh pada zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru itu KUD betul-betul berjalan. Ya kan? Pak Harto juga mendirikan namanya kelompok pencapir ya, kelompok pembinaan dan apa namanya, artinya kelompok untuk mengumpulkan para petani supaya dibina, kemudian ada komunikasi antar mereka ya di TVRI itu, kemudian para petani saling diskusi bagaimana menghasilkan pertanian yang baik dan segala macam. Di era Jokowi ada nggak kayak gitu ya? Jadi kalau soal impor pangan udah gila-gila. Itu pidatonya Pak D itu udah sangat legend juga. Stop impor beras, stop impor jagung, stop impor minyak goreng, stop, serba stop. Tetapi selalu yang terjadi adalah kebalikannya. Kebalikannya, semua tetap beli, semua tetap impor. Mengapa impor? Karena itu menguntungkan apa namanya, pemerintah, dalam arti para pengelola negara ini dapat bonus, dapat komisi ya dari perusahaan-perusahaan yang di luar negeri itu yang apa namanya akan mengekspor ke negara kita ya. Jadi lebih enak begitu daripada mikirin rakyat ya, kelamaan kesuwen gak cepet kaya. Kira-kira begitu dalam bahasa sederhana. Sylvester kayak gitu itu apa masih perlu bukti? Kemudian ada yang jadi begini, model-model penyembah atau pemuja Jokowi ini macam-macam ya. Yang sok agamis ada juga yang sok agamis. Saya sering itu, kamu itu nggak pernah bersyukur. Kita kan sudah lumayan di era Jokowi ini ya, masih bisa eksis negara, nggak seperti negara-negara Afrika itu banyak yang berantakan gini segala macam. Itu yang sok agamis ya. Jadi kita dianggap nggak bersyukur ya dipimpin Jokowi ini. Jokowi udah baik, kenapa kita nggak bersyukur? Sok bijak ya, masalah hutang. Saya pernah disemprot sama teman saya itu, teman kuliah itu. Soal hutang, dari rezim ke rezim semuanya punya hutang, benar. Dari Soekarno, Soeharto, kemudian Gus Dur, Megawati, SBY, semuanya punya hutang, Habibie punya hutang. Tapi lihat dong rasio ya antara pinjaman kita, hutang negara kita dengan devisa yang kita hasilkan, yang itu sepadan tidak, seimbang tidak, lebih tinggi mana, ya kan? Dan kemudian masa kepemimpinan Jokowi ini, saya dulu pernah ya, awal-awal Jokowi yang periode pertama, ya, saya masih dinas di Cilangkap, senior saya terakhir bintang 2 ini, dia dengan sangat entengnya mengatakan, dia juga Jokower perwira Jokower, dia mengatakan 2 tahun Jokowi berkuasa lebih hebat daripada 2 periode SBY. Coba, itu tahun 16 ya, 2016, karena baru 2 tahun Jokowi. 2 tahun Jokowi lebih hebat daripada 2 periode SBY. Dia bilang begitu. Waktu itu masih kolonel dia, ya kan, terakhir bintang 2. Bayangkan. Tetapi ternyata 10 tahun kekuasaan Jokowi, hutang negara lebih tinggi daripada 32 tahun kekuasaan Pak Harto selama Orde Baru. Apa Sylvester itu nggak ngerti yang kayak gitu? Perlu bukti juga. Wah, ini konten saya bisa berjam-jam kalau saya menyampaikan bukti-bukti kegagalan Jokowi.
Ada yang bilang, loh Jokowi itu bikin jalan tol banyak, ya, bikin bandara banyak, bangun yang terakhir yang paling top ini kereta Wus, itu kan semua daerah Jokowi. Ya itulah kalau orang sudah buta hatinya ini, dia melihatnya hanya secara fisik gitu. Apa yang ada di balik itu dan dampak kepada bangsa ini dia nggak melihat. Belum lagi yang lebih bersifat abstrak ya, dalam arti misalnya ideologi, bagaimana Pancasila, ya, ancaman Pancasila terhadap komunisme, ya kan? Bagaimana? Ya, kemudian kalau saya sebagai seorang Muslim, bagaimana era Jokowi terhadap umat Islam? Apa yang dia perlakukan? Bagaimana kasus KM50? Ya, bagaimana imam besar itu hanya karena tidak mematuhi pada masa COVID itu, ya, dipenjarakan. Ya, persoalan yang sebetulnya sangat sepele. Ya kan? Itu belum lagi soal-soal yang lain, ya, penghinaan, pemerkosaan terhadap umat Islam, ya, dan segala macam, ya. Sylvester apa nggak ngerti yang kayak gitu itu perlu bukti, ya pantas saja kalau Rocky Gerung mengatakan ya dungu, ya. Meskipun dia lawyer tetapi dia dungu karena ya pokoknya main okol saja, dia okol, pokoknya mana buktinya, bukti sudah bejibun, bukti sudah banyak. Itu teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan. Nggak barbar kalau saya ngomong masalah persarkowian ini, ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan di hari-hari menjelang lengsernya dia. Nah, sekarang sebagai closing, saya baru inget ini. saya tidak pernah merancang konten saya, jadi semuanya natural. Apalagi saya pakai secara langsung melalui Facebook, ya, natural. Saya nggak pakai edit lagi. Hari-hari ini demo-demo mahasiswa di berbagai kota, di berbagai daerah di Indonesia ini kan masih terus marak. Meskipun tuntutan yang mereka ajukan itu kan sudah dipenuhi, soal RUU Pilkada yang kemudian dibatalkan, yang diikuti kemudian yang dari MK itu. Tapi kenapa mahasiswa masih demo? Hari ini saya baca, hari ini akan terjadi tanggal 4 September soalnya, demo akbar, ya. Tuntutan utamanya adalah lengserkan Jokowi. Artinya apa? Kalau Sylvester mengatakan Jokowi sukses, ngapain rakyat harus demo-demoan? Iya kan? Kan logikanya begitu. Kalau Jokowi sukses, ngapain rakyat harus demo? Ini karena sudah keterlaluan. Satu lagi yang saya tonton, ya, pendiri Tempo, Gunawan Muhammad, orang yang sangat saya kagumi, orang yang menjadi alasan saya kuliah jurnalistik, ya. Periode pertama Gunawan Muhammad itu Jokower. Sekarang dia baru sadar, ya, sudah tua baru sadar. Masih untung, ya, sebelum mati sudah sadar. Dia menangis, ya. Dia mengatakan, ya, silakan cari di medsos banyak itu, ya. Kita ini yang kita perlukan sekarang adalah tinggal revolusi. Karena dia mengatakan sudah sangat keterlaluan keadaan. Ini Gunawan Muhammad, ya, penulis catatan pinggir. Saya punya koleksi tulisan catatan pinggirnya Gunawan Muhammad. Saya sangat senang dengan bahasanya Gunawan Muhammad, ya. Jadi, ya, bukti apa lagi Sylvester, ya. Oke, teman-teman. Saya gemes. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam sehat, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.